Shalom warga kerajaan. Setelah kita disuruh mengejar peace with all men dan holiness, bulan ini kita belajar tentang pengeterapannya, yaitu walking in godliness. Apakah godliness itu? Eusebia. Eusebia itu bukan cuma karakter, cuma termasuk gaya hidup. Seringkali mungkin menerjemahkannya agak sulit. Saya bilang aja kesalehan. Seringkali kita bicara begini, ya ini berkat anak soleh. Yang Anda bicarakan apa itu? Gaya hidup kita harus mencerminkan kita hidup dalam holiness atau dipisahkan bagi Tuhan. Seorang pemimpin kerajaan ataupun siapa pada kita pengikut Kristus, kita belajar dari David. Dia dipilih karena heart, head, pengetahuan, lalu hand, kecakapan, dan habit. Dan habit itulah kalau orang hidup dalam kekudusan, mengejar kasih karunia, tidak menjauhkan dari kasih karunia, kita akan mengalami dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Ayat pertama mengatakan apa yang kita peroleh itu adalah like precious faith, ataupun iman yang kualitasnya sama dengan para rasul. Seringkali kan kita bilang begini, ya saya kan bukan malaikat. Kita lebih dari malaikat. Begitu kita dipilih menjadi anak-anak Allah, maka malaikat harus melayani orang, yaitu kita, yang harus menerima keselamatan. Jadi pertama-tama kualitas sama. Di dalam kerajaan Allah tidak ada kawi-kawi, tidak ada. Tidak ada kawi 1, kawi 2, tidak. Like precious faith. Akibatnya kita perlu berkat kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi, be multiplied, dilipat gandakan. Melalui apa? Pengenalan di sini bukan pengetahuan, tetapi encounter ataupun pengalaman pribadi akan Allah dan Yesus Tuhan kita. Di dalam ayat 3 dijamin kuasa ilahinya, His divine power. Roh Kudus adalah satu pribadi daripada Godhead, daripada Allah, tetapi dia juga divine power. Kuasa ilahinya memberikan pada kita bukan cuma like precious faith, tapi diberikan kepada kita segala yang perlu untuk kita bisa hidup saleh. Melalui pengetahuan akan Dia yang telah memanggil kita, ini tujuannya. Glory and virtue. Glory itu kemuliaan, ya. Kemuliaan dan kuasa yang mulia dan ajaib. Bukan cuma ajaib, di sini adalah nilai utama. Kita ini berbeda dengan dunia ini. Ayat 4 mengatakan kita diberikan dengan jalan yang menganugerahkan. Supaya anugerah, semua pemberian. Precious faith, divine power. Apa yang diberikan? Janji-janji berharga dan sangat besar. Luar biasa bukan? Masa lalu dihilangkan, kuasa untuk hidup benar hari ini. Walking in godliness. Dan tujuannya kemuliaan dan hormat. Dan satu lagi, janjinya masa depan. Apa yang kita bisa andalkan? Janji kampanye? Nggak bakal. Janji pemimpin bisa berubah. Tapi janji dari Tuhan tidak akan berubah. Siapa mengutuk engkau akan kukutuk. Kita sudah lihat di dunia ini. Barang siapa memberkati engkau akan kuberkati. Bagi keturunan Abraham, ya. Dan karena itu Kristus sendiri memilih mati di atas kayu salib. Saudaraku, pada waktu sebelumnya kan hukuman mati dirajam batu. Tetapi ketika bangsa Fonisia kemudian ditiru oleh Romawi menggenapi Mazmur 22. Dan dia gambaran kepada the true godliness. Menurut kebiasaannya, dia pergi ke rumah sembahyang. Dan kepadanya diberikan gulungan kitab Yesaya. Hari ini dia ucapkan, firman ini genap dalam pendengaranmu. Roh Tuhan ada padaku. Roh kemuliaan, Roh Kudus. Ya, untuk mencelikkan mata yang buta, melepaskan orang yang tertawan. Dan olehnya kita dapat bagian dari ini, divine nature, kodrat ilahi. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Di sana dikatakan corrupt, kekuatan yang korupsi. Seringkali kita bilang, oh itu koruptor. Setiap daripada kita hidup dalam hawa nafsu sampai the divine nature diberikan pada kita, kodrat ilahi. Sebagai contoh, meskipun mirip kucing dengan singa itu berbeda. Beda kodratnya, ya. Manusia dengan binatang juga beda. Tuhan memberkati kita. Terimalah iman yang sama dengan Rasul Petrus dan para pemimpin yang lain. In Jesus' name, amen.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom, shalom. Haleluya. Pagi hari ini mari dengan penuh sukacita kita datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur karena Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Saudara. Amin. Di minggu ini, minggu pertama di bulan Agustus, Saudara, tidak terasa sudah menginjak bulan yang ke-8 ya di tahun ini. Tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan masih sama, kasih Tuhan masih sama. Segala yang Tuhan sudah lakukan dalam tahun ini buat kita percaya masih sama, Saudara. Amin. Kasihnya masih sama, penyertaannya masih sama buat setiap kita. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan, kita mulai ibadah pagi hari ini. Kita mau menghadapkan setiap hati dan hidup kita buat Tuhan di awal bulan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan juga untuk pagi hari ini di awal bulan Agustus ini Tuhan. Minggu pertama kami mau bersama-sama datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami kepada Sang Pencipta kami yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau siap memberkati setiap kami, Engkau siap memberikan kuasa-Mu buat setiap kami, dan kami siap menerima berkat, menerima perjamuan-Mu Tuhan. Dan biar perkenanan-Mu turun atas setiap kami satu persatu dimanapun kami duduk pagi ini. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami mau melakukan segalanya pagi hari ini yang terbaik hanya untuk Engkau Tuhan. Setiap pujian yang akan kami naikkan, setiap penyembahan yang akan kami keluarkan dari mulut dan hati kami, kami mau berjanji memberikan yang terbaik bagi Engkau. Kami mau berjanji menyenangkan hati-Mu Tuhan pagi hari ini. Biar datang kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu untuk ibadah kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami naikkan pujian kami Tuhan. Yesus penyelamat kami yang hidup buat setiap kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesusku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Engkau penghibur kami, kanakan dengan segenap hati kita, Yesusku penyelamatku, Yesusku penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari kami memuji-Mu Tuhan. Ku memuji, yes, keajaiban
dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora. Yes Tuhan, karena Engkau Tuhan kami yang maha dahsyat. Yesus, ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Yesus. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora karena nama-Mu Tuhan. Yes, amin. Yesus, ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yes, Yesus. Amin. Bagimu ya Tuhan segala pujian. Bagimu ya Tuhan, buat kasih sayang-Mu. Dengan darah-Mu kami ditebus. Dengan darah-Mu aku ditebus. Dengan kuasa-Mu ku ditinggikan. Bagimu ya Tuhan, sebab kasih-Mu besar. Bagimu Tuhan, bagimu ya Tuhan segala pujian. Bagimu ya Tuhan, buat kasih sayang-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengan darah-Mu aku ditebus. Dengan kuasa-Mu ku ditinggikan. Bagimu ya Tuhan, sebab kasih-Mu besar. 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 Haleluya. Yes Tuhan, sungguh kasih-Mu tidak ada duanya di dunia ini buat setiap kami Tuhan. Hanya kasih Yesus yang terbesar dalam setiap hati kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh menerima kasih yang besar itu. Suatu kehormatan untuk setiap kami.
boleh menikmati kasih-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau terus menikmati akan setiap kasih-Mu dalam setiap pujian dan ibadah kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang ditinggikan di tengah-tengah kami. Engkau Tuhan yang dimuliakan di tengah-tengah kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap lebih lagi memuji Tuhan bersama, katakan amin. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita, teman. Haleluya. Dia Yesus Raja di atas segala raja yang layak untuk kita tinggikan, saudara. Amin. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita, saudara. Terima kasih Yesus untuk kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Mari katakan, bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Bertahtalah Kau Yesus Tuhan Raja kami, yang bersyukur kepada Tuhan. Katakan, bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Kau yang berkuasa penuh Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang percaya. Yes, amin. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku.
yang layak untuk kami tinggikan pagi hari ini. Kasih-Mu yang terbesar itu Tuhan, yang membuat kami tidak henti-hentinya untuk kami terus mengucap syukur bahwa Tuhan masih menjagai kami, Engkau Tuhan masih melindungi kami, Engkau Tuhan masih menyertai setiap langkah kami sampai dengan saat ini Tuhan. Sungguh kasih-Mu itu yang termulia Tuhan. Kami sujud, kami berterima kasih untuk kasih-Mu yang termulia dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kasih Tuhan sungguh mulia. Yes, amin. Tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tak bersyarat. Kasih Tuhan tak bersyarat. Terima kasih Tuhan. Tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak kami terima, yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Biar ini keluar dari hati kami Tuhan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Oh, kami berterima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk pengorbanan-Mu
mengucap syukur punya Allah seperti Engkau. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas segalanya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima Pujilah Kau Tuhan. Terima kasih Yesus. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud Engkau. Sekali lagi katakan dengan segenap hati, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima Kembali kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Bersyukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami percaya itu semua bukti bahwa Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus adalah Tuhan yang hidup. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dan kami boleh ada bersama-sama di tempat ini untuk kembali memuji, menyembah, dan mendengar akan kebenaran firman-Mu. Karena kami butuh akan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu itu yang membuka akan setiap cara pandang kami, membuka akan cara pikir kami, dan terlebih membuka akan cara hidup kami untuk benar-benar seperti yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan akan seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Dan hamba berdoa, biarlah blessing-Mu, berkat-Mu turun atas setiap kami. Roh hikmat, pewahyuan yang baru turun atas setiap kami. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini ada sesuatu ilahi yang baru yang Tuhan nyatakan. Dan kami boleh mengerjakannya. Dan kami menjadi lebih daripada seorang pemenang. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Ya, shalom Bapak Ibu, Saudara, apa kabar? Ya, luar biasa ya. Ya, saya tadi sempat guyon dengan Pak David. Ya, lama enggak ketemu, saya bilang kayaknya sudah 10 tahun enggak ketemu ya. Karena memang jarang ketemu, tapi saya percaya semua ada dalam anugerah Tuhan. Kalau hari ini kita boleh ada bersama-sama di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar satu tema yang luar biasa yang akan kita hidupi ya sepanjang waktu yang ada, bahkan mungkin sepanjang bulan Agustus ini kita akan belajar dari tema yang sudah diberikan, yaitu walking in godliness ya, atau berjalan dalam kesalehan.
Saya merenungkan apa yang mesti harus saya sampaikan pada pagi hari ini, dan saya berdoa saya sempat diingatkan dengan seorang tokoh yang bernama Daniel. Ini memang tidak secara spesifik disampaikan beliau ini orang yang saleh ya secara hurufiahnya, tetapi kalau kita melihat apa yang dialami oleh seorang yang bernama Daniel, beliau ini benar-benar memiliki kesalehan yang luar biasa. Nah, sama-sama kita akan membuka dari Daniel 6 ayat yang pertama sampai yang ke-29. Saya rindu setiap kita bisa sama-sama membacanya bergantian, 2 ayat. Saya 2 ayat, Bapak Ibu Saudara, karena ini cukup panjang sampai di ayat yang ke-29 ya. Atau mungkin 55 ya. Saya 5, Bapak Ibu Saudara 5. Yuk kita bangkit berdiri biar enggak capek ketika membaca. Dan kita memiliki sebuah semangat yang baru. Judul perikopnya adalah Gua Singa. Dikatakan di sini, Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Ini sesuatu yang perlu kita garis bawahi, apa yang kita baca dari ayat 1 sampai 5 terlebih dahulu. Ini benar-benar kalau kita melihat apa yang disampaikan bahwa Daniel ini benar-benar orang yang tanpa celah. Nah, kemudian dilanjutkan ayat 6 selanjutnya. Bapak Ibu Saudara, saya lanjutkan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja akan dilemparkan ke dalam gua singa?
Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada Raja Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, di ayat tadi yang ke 22 ya. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapan Tuhan, tetapi juga terhadap tuanku ya raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dari apa yang baru saja kita baca, Daniel 6 ayat 1 sampai yang ke-29, ini sesuatu keajaiban yang Tuhan nyatakan di dalam pengalaman hidup seorang yang bernama Daniel. Dan tentunya seperti yang sering kali saya juga sampaikan, bahwa kita juga harus ngalami secara pribadi dengan Tuhan. Ya, sehingga tidak hanya mendengar apa kata orang atau kita membaca dari tokoh-tokoh Alkitab yang sudah jelas,
mereka ngalami secara pribadi. Nah, sehingga apa yang kita percayai, apa yang akan kita benar-benar yakini ini adalah sesuatu atau yang benar-benar membuat kita ini akan terus bergairah di dalam menghadapi semua masalah tantangan di dalam kehidupan kita. Percaya bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Walaupun ya, atau apapun itu bentuknya. Tetapi percaya bahwa kita punya Tuhan yang benar-benar nyata. Nah, Daniel adalah sekali lagi tokoh Alkitab yang dikenal karena hidupnya yang tidak bercelah. Baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Nah, saat berada dalam pemerintahan Raja Darius, Daniel ini menjadi pejabat tinggi yang disukai dan dipercaya. Sebab roh yang ada di dalam dirinya adalah roh yang luar biasa. Nah, sehingga apa yang mereka lihat, mereka rasakan itu memang sesuatu yang berbeda. Nah, sehingga ada banyak hal yang harus dihadapi oleh seorang yang bernama Daniel. Karena apa? Justru ketika integritasnya itu benar-benar aplikasikan di dalam kehidupan sehari-harinya, Daniel dijebak oleh orang-orang yang iri dan akhirnya dilemparkan ke gua singa. Seperti yang tadi sudah kita baca. Tetapi yang luar biasa, Daniel tidak goyah akan kesalehannya. Sekalipun nyawanya terancam. Ya. Dan kisah ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kepada kita bahwa berjalan dalam kesalehan bukanlah hidup yang selalu mudah. Ya, walking in godliness, ya. Atau berjalan dalam kesalehan itu bukan sesuatu yang mudah. Tetapi percaya ketika kita punya Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus dan kita meyakininya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, pasti ada sesuatu yang terus akan kita alami di dalam segala tantangan hidup kita ini. Bulan ini kita masuk di bulan Agustus dan tidak terasa, tetapi tetap terasa ya, karena ternyata memang ada banyak hal yang sudah kita lewati. Tetapi Bapak Ibu Saudara, waktu berjalan dengan cepat ya. Saya masih ingat bagaimana ketika mau mempersiapkan tahun ini, karena kita masuk di tahun preparation atau persiapan, ya tentunya ada banyak hal yang harus kita persiapkan, ya. Dan saya yakin di ujung tahun nanti, di awal tahun baru nanti, kita akan menyaksikan bagaimana Tuhan lakukan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa. Nah, apa itu? Ya, kita nggak akan pernah tahu. Ya, tetapi itu pasti yang terbaik yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Percayalah. Nah, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa berjalan dalam kesalehan itu bukanlah hidup yang selalu mudah, tapi hidup yang tetap benar dan percaya meski dalam tekanan. Nah, saya katakan tadi bahwa kita tahun ini masuk di tahun persiapan. Jadi ada banyak hal yang memang kita harus siapkan ke depan. Apa yang akan kita alami. Tetapi satu hal bahwa kalau hari ini kita kembali belajar arti daripada berjalan dalam kesalehan, tentunya ada bagian-bagian yang harus kita juga lakukan seperti Daniel juga melakukannya. Seperti Daniel juga mengerjakannya. Bahkan dia punya sebuah pengalaman yang luar biasa. Kalau kita melihat di ayat yang keempat dan 5 dikatakan, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Jadi sekali lagi kalau kita ini memiliki sebuah godliness, ya tentunya ada banyak hal yang luar biasa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan
sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel tidak membutuhkan abolisi atau amnesti, Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi Daniel benar-benar mengalami, membuktikan bahwa Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang hidup. Ya, saya percaya apa yang hari-hari ini sedang terjadi itu juga pasti ada dalam rencana Tuhan. Karena saya yakin bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, baik di dalam hidup kita ataupun di dalam lingkungan atau di dalam bangsa kita sekalipun, tidak ada yang pernah kebetulan. Hanya kita harus tetap ada di dalam bagian komunitas orang-orang yang memiliki integritas, percaya, yakin, dan kita mengerjakan, melakukan apa yang menjadi bagian kita. Nah, poin yang pertama yang kita bisa lakukan adalah, kalau tadi melihat dari Daniel 6 ayat 4-5, yang pertama adalah kita harus benar-benar menghidupi kebenaran Tuhan. Kenapa? Karena Daniel tidak hanya tahu kebenaran, tapi ia hidup di dalamnya. Dalam posisinya sebagai pejabat negara yang ada pada waktu itu, ia tidak korupsi. Ya, ia tidak menyalahgunakan kekuasaan dan tetap jujur. Ketika saya membaca akan Daniel, ya, mulai dari pasal yang pertama sampai dan seterusnya, saya diingatkan, saya bersyukur karena kita ini juga dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki integritas. Saya pernah mendengar salah satu purnawirawan, seorang pejabat yang ada bersama-sama di tempat kita, ya, ketika satu saat beliau ini diberi sesuatu yang sifatnya itu gratifikasi katanya, ya, dia dengan tegas dia menolak, dia tidak terima. Nah, ini sesuatu yang menurut saya nggak setiap orang bisa untuk melakukan hal ini. Nah, saya sempat tanya pada waktu itu berapa nilai nominalnya, ya ratusan, ya. Jadi itu sesuatu yang tidak mudah. Kalau kita diperhadapkan dengan hal-hal yang seperti itu, kadang mikir, trimo ora, trimo ora, kan gitu, ya, terima atau tidak. Nah, bahkan mungkin kalau perlu ya mulai sebentar ya, saya tak masuk ke dalam ngitung kancingnya sih. Terima enggak, terima, kan gitu. Nah, tapi ini bicara tentang seorang Daniel. Jadi Daniel ini orang yang benar-benar memiliki kejujuran, ya, memiliki gaya hidup, benar-benar menghidupi kebenaran akan firman-Nya. Jadi Daniel ini dihormati bukan karena pencitraan, tapi karena memiliki karakter yang sejati. Dan ini menjadi bagian daripada value yang ada di dalam gereja kita. Jadi saya mendorong setiap kita, ayo anak-anak yang ada di tempat ini, setiap kita harus benar-benar memiliki value ini. Salah satunya yaitu bicara tentang integritas. Karena dalam dunia yang penuh kompromi, kita dipanggil tentunya harus seperti Daniel, yaitu menghidupi kebenaran Tuhan dengan setia, bukan hanya saat dilihat orang, tetapi juga saat tidak ada yang melihat kita. Nah, seringkali kita ini ya ketika ada sesuatu yang dihadapkan di hadapan kita, seringkali kita melihat dulu ada siapa di sekitar kita. Nah, sehingga itu yang menjadi pertimbangan, apakah aku akan lakukan atau tidak. Tetapi Daniel melakukan semuanya dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Karena dia yakin bahwa kalau dia berjalan menghidupi akan kebenaran Tuhan, kebenaran firman-Nya, itu sudah lebih dari cukup. Dan dia pasti yakin ada sesuatu yang dia akan alami secara pribadi. Dikatakan tadi,
Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan takut, jangan khawatir ketika kita ini sudah memiliki sebuah gaya hidup untuk menghidupi kebenaran firman-Nya. Percayalah, promosi itu akan turun, akan dinyatakan dengan cara-caranya yang ajaib. Tetapi kalau kita mengusahakannya dengan cara kita sendiri, saya yakin itu tidak akan membawa dampak berkat yang langgeng. Tetapi hari ini, sekali lagi, belajar menghidupi akan kebenaran Tuhan. Nah, hal yang tentu kita harus lakukan adalah ketika di dalam pekerjaan kita harus berani jujur, ya, dan tentunya bertanggung jawab dari segala kepercayaan yang sudah diberikan kepada kita masing-masing. Tentunya itu akan membawa sebuah dampak yang luar biasa, ya. Dan tentunya kita harus memiliki sebuah kehidupan dengan prinsip-prinsip kebenarannya, ya, bukan mengikuti arus dunia yang ada sekarang ini. Sangat mudah sekali kalau kita ini terlena sedikit saja, kita bisa terhisap dengan atau oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saya ingat Bapak Ibu Saudara, ketika saya membaca Daniel 1 ayat yang saya coba ayat dari ke-6 sampai yang ke-9, dikatakan di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrah, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Saya lanjutkan di ayat 10. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena aku dianggap bersalah oleh raja. Nah, ini sebuah tanggung jawab seorang juru minuman, ya, atau mungkin chef yang memang sudah disiapkan untuk memperlengkapi orang-orang pilihan yang ada. Termasuk di dalamnya di sini adalah Daniel. Bahkan juga ada Sadrah, Mesak, dan Abednego. Nah, di sini saya melihat bahwa ternyata sebuah komunitas itu juga menentukan, ya. Karena ternyata Daniel ini kan ada bersama-sama juga dengan Sadrah, Mesak, dan Abednego. Sadrah, Mesak, dan Abednego juga ada bersama-sama dengan Daniel pada waktu itu. Nah, sehingga hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, saya sampaikan bahwa apa yang 1 Korintus 15 ayat 33 katakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Hati-hati. Hari-hari ini sangat jahat, ya. Yang sepertinya baik-baik saja belum tentu. Ujungnya kita nggak akan pernah tahu. Tetapi kalau bicara tentang sebuah komunitas yang sehat, di mana kebenaran firman Tuhan itu yang terus kita gali, kita pelajari, dan terlebih kita mencoba untuk mengaplikasikannya, mengerjakannya. Dan setiap kita bisa melihat bagaimana hidup kita menjadi suratan yang terbuka, yang benar-benar orang lain bisa melihat, ya. Jadi inilah yang tentunya harus kita kerjakan, harus kita lakukan. Dan ternyata memang apa yang dialami oleh Daniel dan apa yang dialami oleh 3 temannya, yaitu Sadrah, Mesak, dan Abednego, itu juga masing-masing punya bobot atau kadar yang masing-masing luar biasa secara imannya.
bagaimana mereka menghidupi akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Daniel ini benar-benar dia tidak goyah, dia tidak takut walaupun ada ancaman, ya, untuk dia, ya tentunya selain masuk ke gua singa, yang pasti bahwa itu sesuatu yang sudah dipastikan dia akan mati. Tetapi Daniel tetap yakin, dia tetap berpegang kepada apa yang dia tahu bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang hidup. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, percayalah apa yang akan kita kerjakan selama kita menghidupi kebenaran firman Tuhan, ya, di mana kita berjalan di dalam kesalehan, ya, itu tentunya akan membawa kita benar-benar mengalami terobosan-terobosan baru. Nah, saya ingat salah satu ayat yang tentunya ini harus juga kita tahu, ya. 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, ibadah itu bicara tentang kesalehan, ya, bicara tentang godliness. Jadi kalau kita mendahulukan ibadah kita, saya mengapresiasi Bapak Ibu Saudara yang hari ini ada di tempat ini, karena tidak dipungkiri hari-hari ini banyak lingkungan di mana kita berada sedang mengadakan kegiatan untuk mempersiapkan Agustus, 17 Agustus, ya. Tetapi belajarlah tetap bukan menyisakan, tetapi mengutamakan ibadah yang ada, bukan menyisakan waktu kita yang ada, ya. Dan saya bersyukur ketika beberapa waktu lalu sempat ada jemaat yang sempat keluar kota, dan kemudian karena keluar kotanya hari Minggu, karena memang itu ada agenda yang sudah rencanakan sebelumnya, sehingga mau tidak mau mereka ini tidak bisa beribadah di gereja kita. Nah, sehingga dia harus keluar kota, tetapi jam di mana dia bisa melakukan ibadah, dia cari tempat di mana kota yang dikunjungi mereka bisa beribadah. Dan mereka sempat kirim fotonya ke saya, dan saya bilang, ya, saya bersyukur. Setidaknya tetap ada ibadah yang kita lakukan. Dan ini penting banget Bapak Ibu Saudara. Sepertinya, lah minggu depan kan masih bisa. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi setelah ini kita nggak pernah tahu. Apakah minggu depan kita masih bisa bertemu? Itu pun juga nggak pernah ngerti Bapak Ibu Saudara. Makanya hari lepas hari, ayo hidupi akan kebenaran firman Tuhan. Dan satu hal sekali lagi, ketika kita menghidupi kebenaran firman Tuhan itu, kadang hal-hal yang simpel saja kita menjadi sebuah pergumulan, ya. Beberapa hari lalu ketika saya pulang itu pulang malam, kemudian sempat beristirahat, pagi-pagi saya mengeluarkan mobil dari carport, saya turun, saya lihat di pojokan itu ada 2 kardus besar, ya. Dan kemudian saya lihat, ini punya siapa kok ada di depan rumah saya? Wah, ini jangan-jangan Pak Oscar ngirim berkat buat saya, ya. Saya lihat, oh enggak ada namanya Oscar. Tak lihat Yance, oh enggak ada Yance juga. Ya, saya pikir ya wis lah. Saya lihat ternyata dari salah satu toko yang ada. Nah, saya langsung foto, saya kirimkan ke grup yang ada di perumahan. Saya tanyakan, adakah yang salah ngirim? Itu ada di tempat saya. Nah, kemudian nggak ada jawaban. Sampai sore tetap nggak ada jawaban. Ada yang mempertanyakan juga, ayo siapa yang memang punya, silakan diambil. Nah, sampai akhirnya Bapak Ibu Saudara, kami pulang malam masih ada di depan. Saya pikir, wes biarkan aja. Tapi Bu Morik ini yang nggak sabar. Dia pikir, wah ini mesti harus cari siapa yang punya. Nah, dia sudah memperkirakan ini jangan-jangan
tetangga yang dari luar negeri, orang Cina, ya, karena mungkin pesen atau salah alamat atau bagaimana. Nah, mau ke tempatnya itu bingung saya juga. Nah, ini carane ngomong piye nanti, ya. Nah, Bu Monik, yang penting turun dulu aja, katanya gitu. Tapi saya bilang, waduh, angel lah, nanti malah kayak ngajak tukaran atau padu, ya. Jadi akhirnya ya sudah. Dan itu sebuah usaha yang saya bilang, ya saya mengapresiasi lah, Bu Monik, ya. Walaupun sebetulnya saya wis dijarno lah, wis nggak usah terlalu diurusi. Tapi ya inilah bicara tentang bagaimana kita menghidupi kebenaran akan firman Tuhan. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kedua kita akan belajar selain menghidupi kebenaran Tuhan, yang kedua menjaga iman di tengah tekanan. Ya, Daniel 6 ayat yang ke-10 dan 11 saya bacakan. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Nah, ini kan kalau kita orang Jawa ngomong, wah ini orang dablek. Sudah dikasih peringatan, sudah dikasih istilahnya itu warning, awasan, ya, untuk sesuatu yang itu nggak bisa ditolak. Jadi harus dikerjakan, harus dilakukan, karena ini bicara tentang titah raja. Dan itu sesuatu yang harus, mau tidak mau harus dikerjakan. Nah, dikatakan di sini sekali lagi ayat yang ke-11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu keluar telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, demi didengar Daniel bahwa sekali lagi apa yang raja sudah keluarkan itu menjadi sebuah awasan yang tentunya itu tidak sederhana. Tetapi Daniel tahu resikonya, kalau dia tetap berdoa dia akan dilempar ke gua singa. Tetapi apa yang dia lakukan, ia tidak berhenti, ia tetap berdoa, karena iman bukan sesuatu yang hanya dipegang saat aman, tetapi juga saat ada dalam sebuah ancaman. Nah, ini yang perlu untuk kita juga pelajari. 2 hal. Yang pertama tadi adalah menghidupi kebenaran Tuhan. Yang kedua, menjaga iman di tengah tekanan yang ada. Karena apa? Sekali lagi, apa yang Daniel alami pada waktu itu bukan sesuatu yang mudah. Tetapi Daniel benar-benar sekali lagi memiliki sebuah kesalehan sejati, ya. Dan itu tampak ketika dia tetap setia, mesti ada tekanan di dalam perjalanan hidupnya. Nah, untuk itu hal yang harus kita lakukan adalah tetap percaya, mengandalkan Tuhan, mempercayainya, meyakininya, walaupun sepertinya itu tidak mungkin, ya, terjadi. Percayalah bahwa ada bagian di mana Tuhan akan lakukan dengan caranya yang ajaib. Nah, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ayo belajar dari apa yang tadi juga sudah saya bacakan dari 1 Timotius 4 ayat 8. 1 Timotius 4 ya, ayat 7 sampai 8 tadi. Dikatakan, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, saya juga mendorong di sini bahwa ada banyak mahasiswa, mahasiswi yang dari luar kota, luar pulau, dan
Saya yakin satu saat juga akan ada dari luar negeri yang juga beribadah di tempat ini, ya. Belajar untuk benar-benar mencari sebuah komunitas yang benar-benar sehat, yang di dalamnya itu membangun, ya, membawa kepada sebuah perubahan yang terus, yaitu dengan menghidupi kebenaran Tuhan dan tentunya belajar untuk menjaga iman di tengah tekanan-tekanan yang ada. Karena apa? Untuk masuk di dalam sebuah komunitas yang baru, apalagi ketika mahasiswa-mahasiswa baru, itu tidak mudah. Ya, nanti ketemunya dengan siapa, teman-temannya seperti apa, bagaimana dan sebagainya, itu akan menentukan hal-hal yang selanjutnya. Jadi ada bagian di mana kita harus benar-benar juga mencari sebuah komunitas yang benar, seperti Daniel juga memiliki sebuah komunitas yang mereka benar solid, mereka benar-benar memiliki integritas, mereka memiliki iman yang teguh, iman yang kuat, ya, dengan segala tantangan zaman yang ada. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ayo menghidupi kebenaran Tuhan dan menjaga iman di tengah tekanan. Dua hal ini yang kita bisa lakukan untuk kita berjalan di dalam kesalehan. Sekali lagi, dua hal ini, ayo kita mulai kerjakan di dalam keseharian kita, di dalam segala aspek hidup kita, di dalam segala kepercayaan yang Tuhan beri atas hidup kita masing-masing. Amin. Saya undang pemain musik maju ke depan dan kita akan siapkan untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Saya undang yang bertugas untuk maju ke depan, sekalian kita akan berdoa buat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kembali kami menyerahkan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Engkau Allah yang menerjemahkan lebih lagi, memberkati akan setiap kami dengan hikmat, wahyu, pengertian yang baru, sehingga kami benar-benar menjadi pelaku daripada kebenaran-Mu. Kami orang-orang yang memiliki integritas, kami orang-orang yang benar-benar Tuhan siapkan, Tuhan pilih untuk menjadi dampak dimanapun Engkau tempatkan akan setiap kami. Dengan menghidupi akan setiap kebenaran firman-Mu dan menjaga iman kami ini walaupun di tengah tekanan yang ada. Terima kasih Bapak, memberkati untuk Ibu Yuni, Ibu Bayu, juga Nia, untuk bersama-sama bahkan seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini untuk menerima perjamuan kudus, mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami, menyadari betapa besar harga yang Tuhan bayar untuk menebus setiap hidup kami ini. Dan sudah seharusnya membuat setiap kita untuk juga menghargai dan menghormati akan pengorbanan Kristus di dalam keseharian kami ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya.
cinta yang ada di dunia selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Mari sama-sama kita mengangkat roti yang melambangkan akan tubuh Kristus. Belajar dari apa yang Tuhan sudah kerjakan atas hidup kita. Yesus menunjukkan loyalitas tanpa batas kepada Bapa dengan taat sampai mati di kayu salib, meskipun harus menanggung penderitaan yang luar biasa. Nah, hari ini kita bersama-sama memperingatinya. Dan tentunya tidak hanya sekedar mengingat, tetapi kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur buat pagi hari ini, kalau kami boleh kembali bersama-sama ada di dalam perjamuan kudus untuk mengingat bagaimana pengorbanan-Mu menebus akan dosa kesalahan kami, melayakkan setiap kami yang harusnya kami tidak layak untuk menerima apa yang ada saat ini, tetapi semua karena anugerah-Mu. Dan terima kasih Bapa, kami sambut berkat daripada perjamuan kudus pada pagi hari ini. Firman-Mu sendiri berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sama-sama kita mengangkat cawan anggur yang melambangkan akan darah Kristus. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan dan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Hal ini menjadi sebuah perjanjian yang baru untuk kami benar-benar hidup di dalam kesalehan. Dan kami percaya pagi hari ini, siapapun kami, kalau kami boleh ada bersama-sama di tempat ini, semuanya tidak ada yang pernah kebetulan. Tuhan punya maksud, rencana, tujuan atas setiap kami untuk benar-benar menghidupi akan kebenaran firman-Mu. Dan terlebih, setiap kami akan terus menjaga iman kami, sekalipun di tengah tekanan-tekanan yang ada. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa mintakan blessing-Mu, berkat-Mu buat setiap anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan memberkati dengan keluarga-keluarga yang luar biasa. Tuhan memberkati dengan sahabat-sahabat yang baik. Bahkan Tuhan juga memberkati dengan kesehatan yang baik. Dan Tuhan juga memberkati dengan kreativitas, keberanian, bahkan kemampuan. Dan Tuhan juga memberikan kelimpahan. Diberkati dengan kemauan yang kuat dan kendali serta disiplin diri di dalam kehidupan setiap apapun yang dikerjakannya. Terima kasih Bapa. Sekali lagi hamba berdoa, Tuhan memberkati akan setiap anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Dan semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Pada suatu hari, tim Cybermedia Semarang sedang kebingungan membuat rock news untuk bulan tersebut. Guys, ide untuk rock news bulan ini apa ya? Aku belum ada tuh. Kalau kamu ada gak? Aku juga belum tahu konsepnya kayak gimana. Opening rock news kayak gimana ya guys? Jadi tuh gini konsepnya. Shalom warga kerajaan, senang menyambut kembali Bapak Ibu Saudara yang hadir ibadah hari ini, baik secara onsite maupun secara online. Bagi yang baru pertama kali beribadah di GBI Semarang, selamat datang, selamat bergabung. We are glad you are home. Dan berikut ada rock news minggu ini. Oh iya ya, tapi temanya mau dibuat gimana? Gimana kalau kita buat komedi? Ayo KM, mari bergabung dengan komunitas-komunitas di gereja ini untuk saling mendukung, bertumbuh, dan membangun di dalam Tuhan. Kayaknya nggak cocok deh. Ada ide lain nggak guys? Gimana kalau kita buat musikal? Let's get to know the character of Christ even more at Kingdom Training every third Wednesday of the month. Terlalu heboh nggak sih? Gimana kalau kemerdekaan? Ini kan bulan Agustus. Mari bersama-sama kita berdoa bagi bangsa, negara, kota, terlebih lagi mari kita dukung pergerakan GBI Rock Semarang dan apa saja yang menjadi kerinduan Tuhan melalui gereja kita. Merdeka! Ini oke sih. Tapi coba kita dengar yang lain dulu ya. Gimana kalau kita buat kayak iklan, guys? We help you to fulfill your destiny. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk melayani Tuhan bersama di tempat ini, jangan lewatkan kesempatan yang Tuhan berikan dan segera hubungi contact person berikut ini. Ini juga bisa sih, tapi coba kita perdalam lagi ya. By the way, endingnya Rock News gimana sih? Sekian Rock News untuk minggu ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Stay healthy, stay faithful, and God bless you. Lah kok gelap? Lah ini rock news-nya kan udah jadi. Luar biasa, saya aja kaget kapan masuknya nih ya. Wah, sekali lagi ya berikan tepuk tangan buat Cybermedia kita, luar biasa sekali. Luar biasa. Tidak hentinya untuk tersenyum di awal bulan ya saudara ya. Oke, baik. Untuk sebelum saya memberikan pengumuman, karena ada beberapa pengumuman yang perlu disampaikan cukup banyak saudara. Sebelumnya saya menyambut dulu nih bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Boleh angkat tangannya saja di tempat. Sepertinya saya, ya sebelah sisi kanan saya selamat datang. Sebelah kiri saya juga banyak sekali ya selamat datang Bapak Ibu dan Saudara semuanya di GBI Rock Semarang. Kami sangat menyambut dengan penuh kasih dan sukacita dan kami undang kembali bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin belum memiliki gereja tetap dan berdomisili di Semarang. Minggu depan kita boleh bergabung kembali di ibadah kita di hari Minggu jam 9 pagi. Baik.
Untuk pengumuman yang pertama, saudara, untuk KLC, ya, KLC yang beberapa minggu yang lalu sudah disampaikan, diumumkan, puji Tuhan, kuotanya sudah full 1.500 orang yang akan berpartisipasi di seluruh nasional Indonesia akan mengikuti KLC ini, dan kita dukung juga untuk Bapak Gembala kita juga akan mengikuti acara ini. Kiranya Tuhan benar-benar mengurapi dan membuat setiap pemimpin di gereja kita semakin luar biasa di dalam Tuhan. Kemudian untuk Komsel KGC minggu besok hari Selasa tanggal 5 Agustus kita akan bersama-sama ada worship night. Jadi kami mengundang untuk teman-teman KGC Youth yang masih ada di tempat ini boleh bergabung jam 7 malam. Kemudian untuk hari Rabu ada MWM service di mana acara MWM ini akan dilayani oleh Ibu Gembala kita di GBI Gajah Mada. Jadi bagi ibu-ibu yang tergabung dalam MWM di GBI Rock Semarang, kami mengundang untuk kita boleh support Ibu Gembala kita. Lokasinya ada di GBI Gajah Mada. Nanti untuk kelengkapan informasi boleh dipantau ya di grup MWM. Kemudian tidak kalah menarik bapak-bapak nih, ada pesan khusus dari Bapak Ketua Rockman. Kalau bapak-bapak sudah mengantar ibu-ibunya ke GBI Gajah Mada, diundang untuk boleh berkumpul untuk nongkrong ya Pak Yence ya di Anak Panah Gajah Mada. Jadi setelah mengantar ibu-ibu ya, kemudian boleh di Anak Panah Gajah Mada. Nanti informasi selanjutnya dari Bapak Ketua kita ya. Kemudian untuk ibadah perayaan ulang tahun gereja minggu depan tanggal 10 Agustus kita akan bersama-sama merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-14 dengan tema I Am Rock. Mari Bapak Ibu kita semua boleh datang kembali ke tempat ini dan kita akan menikmati semua performance yang akan dilengkapi dengan games juga, ada door prize juga. Jadi jangan lewatkan acara ini dan jangan sampai terlambat Bapak Ibu ya untuk mengikuti acara ini. Kemudian ada performance juga dari KGC yaitu short film. Nanti Bapak Ibu juga bisa menikmati di dalam rangkaian ibadah perayaan ulang tahun gereja yang ke-14. Kemudian mengingatkan kembali untuk cek kesehatan. Kemarin sudah banyak ya yang sudah mendaftar. Kurang lebih ada 26 Bapak Ibu yang akan mengikuti cek kesehatan gratis ini. Ada sedikit tambahan informasi bahwa registrasi ulang untuk cek kesehatan khusus untuk peserta yang mengikuti cek kesehatan jam 7:45 sudah ada registrasi ulang di gereja dan jam 8 sudah dilakukan untuk tes kesehatan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah mendaftar lewat saya kemarin bisa mencatat ya, bisa mengingat jamnya ya, jam 7.45 sudah ada di tempat ini, untuk jam 8 dimulai cek kesehatan. Kemudian untuk konsultasi kepada dokter itu setelah ibadah selesai. Begitu ya. Kemudian untuk t-shirt kita ada open PO untuk t-shirt spesial untuk ulang tahun gereja kita. Bapak Ibu bisa menghubungi Firstania ya yang ada di bagian belakang Firstania. Kalau Bapak Ibu ingin memesan kaos yang luar biasa ini dengan spesial desain, Bapak Ibu bisa menghubungi Firstania dan maksimal open PO besok hari Senin tanggal 4 Agustus itu sudah close ya. Bagi Bapak Ibu yang belum nih, oh ya aku lupa, belum mendaftar atau belum memesan ini ya kaos ini, boleh menghubungi Firstania untuk maksimal besok menghubunginya ya. Kemudian kaos ini boleh digunakan di hari ulang tahun gereja juga gitu. Kemudian untuk informasi yang terakhir mengenai persembahan, Bapak Ibu bisa masih menggunakan dua cara, melalui amplop persembahan yang tersedia di belakang atau melalui scan barcode dengan memberikan kode unik Bapak Ibu di bagian belakang. 01 untuk persembahan perpuluhan, 03 untuk persembahan umum, dan 05 untuk persembahan pembangunan.
Begitu untuk pengumuman di minggu ini. Mari bersama-sama kita menutup ibadah kita dengan kita berdoa, memberikan yang terbaik bagi Tuhan, persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saya ajak untuk kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur untuk rangkaian ibadah yang sudah kami lakukan dari awal sampai akhir ini. Sungguh kami mengucap syukur untuk benih kebenaran firman Tuhan, untuk perjamuan Tuhan yang boleh kami lakukan. Kami percaya semua yang kami dapatkan menjadi berkat yang terbaik untuk setiap kami, menjadi bekal yang terbaik untuk kehidupan kami Tuhan. Kedepannya kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, kami mau hidup di dalam kesalehan bersama dengan Tuhan. Kami juga mau memberikan persembahan, Tuhan Yesus yang menguduskan persembahan kami, menyucikan persembahan kami. Kami memberikan dengan motivasi hati yang mengucap syukur karena Tuhan sungguh baik dalam setiap kehidupan kami lewat pekerjaan, usaha yang Tuhan sudah berkati. Kami mengucap syukur Tuhan dan kami mau memberikan yang terbaik hanya bagi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita. Dengan otoritas-Mu, hamba-Mu berdoa, mintakan berkat yang terbaik buat setiap tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah segala apa yang kau kerjakan. Dan Tuhan yang akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bahkan Tuhan sendiri akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.